Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa dan berkumpul di rumahnya untuk memuji dan menyembah Dia. Firman Tuhan berkata bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, di situ Tuhan hadir. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita tinggalkan segala kesibukan dan perkumpulan kita, dan kita fokus kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Yang berdaulat
kasih-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang waktu. Bahkan sampai saat ini kami boleh berkumpul untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat kami akan menaikkan pujian, kami rindu setiap hati kami dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Jauhkan kami dari segala pikiran yang tidak berkenan dan mampukan kami untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Bukan dengan bibir tapi dengan hati yang tulus dan penuh kasih kepadamu. Pimpin setiap kami Tuhan, Rapi worship leader, pemain musik dan seluruh jemaat-Mu, agar kami boleh sehati memuliakan nama-Mu. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan, dan biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dalam mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan Bapak Ibu? Mari kita siapkan pujian kita ya, dengan semangat dan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebagai gerakanku. Ku masuk di gerbangnya, ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai gerakanku. Bersama-sama katakan, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku
Bisa dilanjut? Oke. Mari yang lebih semangat lagi. Kamu sudah mulai. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersama-sama katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mohon untuk doa persembahan. Ibu Yeni berdoa.
Amin. Sebelum kita jalankan, kita akan sebuah pujian yang mengatakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Saya undang sedang jemaat baik berdiri. Kita akan kembali ke hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita ke hadiratnya dan rindu kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
jangan bicara sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Karena telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan hidup. Angkat suaramu, angkat tangan bersama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sekali lagi, waktu Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Kami sudah memuji-muji Engkau ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah menyampaikan persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kini waktunya Engkau menguatkan kembali anak-anak-Mu yang rindu, yang haus akan sentuhan-Mu pagi ini. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sejenak pun. Saat ini kami percaya Tuhan sudah menyiapkan berkat khusus. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang ragu-ragu akan diberi iman. Supaya semua jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, orang-orang yang melayani di GPT di tempat ini, ketika mereka pulang, mereka akan dikuatkan, disegarkan untuk lebih lagi mengasihi dan melekat hatinya kepada Tuhan. Ini saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Bicara kepada kami sebab kami semua siap mendengar. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu keluar dari isi hati-Mu sendiri ya Yesus, supaya itu menjadi berkat bagi kami sekaliannya. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami siap mendengar firman-Mu. Yang siap diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat yang setia. Selamat pagi, shalom. Iya, terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah memberi kesempatan, juga Ibu Pangge yang terus bersama-sama pelayanan bersama dengan ibu-ibu. Kemarin kami masih ada di Slogoimo dan hari ini ada di sini ya. Nanti sudah balik ke Semarang. Terus kami bersyukur karena memang komitmen bahwa sisa hidup kami yang sementara ini kami mau terus berikan untuk menguatkan, memberkati, menyuburkan anak-anak Tuhan yang lain. Karena itu pagi hari ini saya ajak kita merenungkan satu topik yang penting, yaitu kita mau tetap percaya sekalipun kita tidak melihat. Ada suara-suara. Iya. Bisa ditampilkan ke depan sini atau enggak? Ya, gitu ya.
Baik, terima kasih. Percaya sekalipun tidak melihat. Saya percaya di antara ibu bapak saudara pernah kehilangan orang yang dikasihi. Entah itu suaminya, entah itu putranya, entah itu Pak D-nya, entah itu siapapun yang dekat dengan saudara, tapi saudara pernah kehilangan. Tapi saya izinkan saya bertanya, siapa yang sudah pernah merasa kehilangan, tetapi orang yang pergi, yang berpulang itu orang sudah di dalam Tuhan. Siapa yang pernah merasa kehilangan? Ada ya? Saudara, ya saya juga mendengar waktu Pak John dipanggil Tuhan. Tetapi pagi hari ini Tuhan mau ingatkan, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ada Pak Budi di sini. Ya ini yang orang paling saya kenal juga ya. Anda akan disebut berbahagia kalau Anda percaya. Saya mau nanya dulu. Kalau menurut yang Anda yakini, Pak John ada di mana sekarang? Di surga. Kenapa begitu? Oh dia baik. Oh dia murah hati. Oh dia suaranya bagus. Oh dia khotbahnya bagus. Apa itu? Bukan, tapi apa Pak? Apa? Janji Tuhan. Bapak ini tidak melihat, tetapi percaya bahwa Pak John, Pak Pangge yang percaya bersama dengan Tuhan Yesus sekarang bersama-sama ada di mana Tuhan Yesus berada. Itulah yang menyebabkan saudara dan saya bersuka cita. Saya tahu betul kalau saudara-saudara hadir di gereja, tetapi nyanyi misalnya, tapi yang Anda pikirkan hanya yang penting Pak Budi bisa melihat mulut saya kelihatannya menyanyi misalnya, supaya suara saya sedikit ya bisa keluar. Saudara berarti menyanyi untuk manusia. Tapi kalau saudara percaya Tuhan Yesus ada di sini, saudara nggak bisa main-main. Saya nggak bisa setengah-setengah. Saya mau menyanyi mungkin suara saya nggak bagus. Saya sudah serak tidak seperti muda dulu. Tetapi kalau saya percaya Yesus ada di sini, walaupun saya tidak melihat dengan mata jasmani saya, tapi karena saya percaya dengan iman bahwa Yesus ada di sini, maka kita akan bersungguh-sungguh. Itulah Yohanes 20 ayat 29 kata Yesus kepadanya. Mari kita baca Yohanes 20 ayat 29 kata Yesus kepadanya. 1, 2, 3. Berbahagialah. Mulai dari kata berbahagia ya. 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau di dalam pemahaman saya, saudara boleh berbeda, tetapi ada 4 kelompok. Nanti saudara masuk yang mana? Kelompok yang pertama ada orang yang melihat dan percaya. Melihat dan percaya itu bukan kita, karena kita secara fisik tidak pernah melihat Yesus. Tapi mereka adalah murid-murid Yesus yang waktu itu bersama-sama dengan Yesus. Baik itu Matius, ada Lukas, ada Bartolomeus, ada Yohanes dan sebagainya. Itu murid-murid Yesus yang langsung melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang, bagaimana Yesus berjalan di atas air, bagaimana Yesus memberkati 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Itu langsung melihat dan percaya. Tapi ada kelompok yang kedua, yaitu orang yang melihat namun tidak percaya. Ada enggak? Melihat sehari-hari Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan orang, namun tetap tidak percaya. Waktu itu aja ada, apalagi waktu sekarang. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, tua-tua yang merasa tersaing, merasa tersisih karena kehadiran Yesus telah mempengaruhi lebih banyak orang daripada dia. Dia bukan kagum, dia bukan hormat, dia bukan berharap, tapi malah benci. Itu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sampai menyalib Yesus. Itu kelompok yang kedua. Tapi kelompok yang ketiga,
tidak melihat dan tidak percaya. Ada itu. Itu adalah kalimat yang diucapkan Yesus kepada orang namanya Thomas. Setelah Yesus bangkit, perempuan-perempuan bisa melihat, berjumpa, kemudian murid-murid Yesus yang lain sudah bisa melihat, ketemu dengan Yesus. Orang yang ke Emmaus 2 orang, Kleopas itu juga sudah berjumpa dengan Yesus. Tapi Thomas berkata apa? Thomas berkata, aku sekali-kali tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan tanganku di bekas pakunya atau jariku di bekas lambungnya. Sekali-kali aku tidak percaya. Itulah, dia tidak melihat maka tidak mau percaya. Tapi kemudian Yesus menunjukkan diri, tunjukkan tangannya, tunjukkan lambungnya, mana tanganmu, cucukkan di tanganku, dan seterusnya. Nah, kelompok yang keempat itu adalah tidak melihat namun percaya. Itulah kelompok saudara-saudara di Wonogiri ini, kelompok saudara-saudara di Pracimantoro ini. Saudara tidak pernah melihat Yesus, paling hanya film. Ya mungkin ada yang penglihatan, pernah dapat mimpi. Saya pernah dapat penglihatan, saya pernah dapat mimpi. Namun secara fisik dia tidak seperti duduk sebelah saya dengan Pak Budi kayak duduk sebelah saya, enggak gitu. Tetapi kitalah orang-orang ini, kelompok yang keempat, tidak melihat namun percaya. Kitalah orang-orang seperti itu sekarang ini. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan lihat 2 menit film ya. Mari moga-moga bisa diputar bagaimana seorang murid yang sangat dikasih Yesus pun sampai menyangkal. Silakan. Bisa enggak? Oke, ya. Enggak apa-apa, ini memang kejadiannya kan sebelum pagi, masih gelap. Ya, kita lihat ceritanya. Itu engkau adalah orang bagian dari dia. Bahasamu aku lihat itu. Ya, ini Pak Budi udah turun gunung, jadi mestinya lebih baik. Ya, film nggak usah khawatir, film ini hanya 2 menit ya. Karena kita akan belajar orang yang langsung bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus waktu itu, supaya kita belajar ambil hikmahnya. Nah, bukan yang ini. Ini mah burung belibis ya. Gak apa-apa kalau misalnya tadi nggak ada suara juga, kita pernah dengar cerita ini. Bisa? Ya. Mohon maaf ya, sedikit ada gangguan teknis. Kadang-kadang bagian begini ada hal yang tidak bisa kita kuasai. Ya, ini. Enggak apa-apa tanpa suara. Ini Yesus ditangkap, dia akan dihukum mati di kayu salib, dia dianiaya, dan muridnya yang salah satu yang namanya Petrus itu pernah berkata, aku rela masuk penjara, bahkan mati di kayu salib, mati bersama-sama dengan engkau.
Tapi Yesus tidak heran dengan janjinya. Engkau adalah salah satu dari mereka. Enggak, aku enggak. Saya melihat mereka bersama. Hamba-hambamu yang rendah hati. Bagaimana menghormati seseorang? Engkau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan saya. Benar, orang ini pengikut Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Lalu Yesus pun menoleh dan memandang Petrus. Petrus teringat apa yang telah Yesus katakan padanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau menyangkal aku 3 kali. Ya, sebelum ayam berkok hari ini, engkau sudah menyangkal aku 3 kali, kata Tuhan. Nah, ada pertanyaan yang penting yang perlu kita renungkan. Bagaimana jika seorang yang bersama-sama dengan Yesus, yang berjanji mau ikut Yesus kemanapun pergi, mau menderita bagi Yesus, bahkan mati bagi Yesus, tetapi ternyata baru berhadapan dengan perempuan saja sudah takut, sudah malu. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita belajar dari next ya bisa materi saya, kalau kita bisa belajar dari materi dari bagaimana Petrus itu menyangkal Yesus, maka ada pelajaran-pelajaran penting bahwa Yesus itu tidak kagum dengan janji manusia sekelas Petrus dan saudara dan saya. Ia tidak heran ketika kita ngomong Tuhan aku mau setia, ternyata tidak setia. Tuhan aku mau hidup kudus, ternyata hari lain sudah enggak kudus. Tuhan aku mau tetap setia mengikut engkau apapun terjadi, ternyata kita juga bohong. Yesus gak heran dengan itu. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Yang pertama, karena Petrus orientasi hanya yang mudah, yang nyaman, yang aman, sehingga ia tidak siap, ia tidak mempersiapkan diri dengan kejadian bagaimana Yesus ternyata tertangkap dan dianiaya. Bapak Ibu yang kekasih, banyak orang juga menjadi kecewa mengikut Yesus karena ternyata mengikut Yesus juga enggak sembuh-sembuh. Mengikut Yesus ternyata enggak kaya-kaya. Mengikut Yesus rumahnya juga tetap reot. Ada enggak yang kayak gitu? Ada enggak kira-kira jemaat Pak Budi? Ya mesti enggak ngomong tapi hatinya diam-diam kecewa karena yang dipikirkan yang nyaman, yang aman saja. Saudara, kami pernah ke Israel. Hari ini Israel itu jumlah penduduknya ada 10-an juta orang, lebih banyak orang Jakarta daripada orang Israel. Benar, 10-an juta orang. Tetapi yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu hanya 2%. Besar atau kecil itu? Kecil. Kenapa? Karena mereka berharap waktu itu mereka akan dijajah oleh Romawi. Mereka berpikir yang datang itu pahlawan yang gagah perkasa, yang bawa pedang, yang naik kuda yang hebat dengan pengikut yang luar biasa. Orang-orang prajurit Romawi dihabisi, semua dibunuh, kemudian penjajahan selesai dan menjadi rakyat yang merdeka. Ternyata tidak, yang datang itu bukan naik kuda tapi malah naik keledai. Yang datang bukan pahlawan gagah perkasa. Ketika orang bilang aku ditampar pipiku yang kanan, dia bilang apa? Bukan balas,
serahkan juga pipi yang kiri. Loh, aduh, bajuku dicuri. Dia omongin apa? Serahkan juga jubahmu. Bayangkan apa enggak kecewa, enggak shock. Kok yang datang kok bukan pahlawan ya? Kalau engkau ada orang membenci engkau, memfitnah engkau, menganiaya engkau, balaslah? Tidak, tapi apa? Doakanlah, ampuni mereka. Coba apa tidak syok? Oleh karena itu Yesus pernah berkata, janganlah menjadi kecewa dan menolak aku. Karena orang seringkali salah memberi harapan. Beda pengharapan dengan kenyataan yang ada. Hal yang kedua, kita lihat bahwa Petrus ini juga bisa next. Saya nggak bisa ngontrol ini. Petrus ini orientasi hanya pada kenyataan dan lupa firman Tuhan. Pada waktu itu Yesus terlihat sebagai yang kalah. Yesus terlihat yang lemah. Yesus terlihat yang teraniaya. Itu pada kenyataan dia lupa akan firman Tuhan. Ada saatnya ketika kita sedang menderita, seolah-olah Yesus itu tidak berdaya, tidak menolong, dan dia diam saja. Itulah kita belajar dari Petrus. Kemudian yang ketiga, hal yang ketiga kita lihat maunya yang instan, yang fokus pada sementara, yang penting menang, yang penting untung, yang penting sehat, maka jalan apapun bisa ditempuh. Padahal seringkali kesulitan, kekurangan, kelemahan itu adalah cara Tuhan untuk mendidik saudara dan saya. Lebih baik kita menderita di dunia ini tapi lulus dan kita beres di hadapan Tuhan, daripada kita sementara di dunia seolah-olah sukses tapi di dalam kekekalan kita gagal. Kemudian yang keempat, ini penting, mengendalikan kekuatan sendiri. Petrus juga berpikir, tadinya dia bawa pedang sampai mau membunuh saja salah, sampai hanya potong kuping, mungkin ragu-ragu kalau kepala kena ya mati beneran, ya udah diserempet di kuping mungkin, atau tidak, memang tidak biasa perang juga. Tapi Tuhan bilang, sarungkan pedangmu. Kau kira aku tidak bisa meminta pasukan malaikat untuk membela aku? Tapi Petrus tidak tahu bahwa Tuhan memang sengaja hadir untuk teraniaya demi saudara dan saya. Mengandalkan kekuatan sendiri. Terus yang ada enggak kelima? Next. Ini saya kalau enggak bisa ngontrol agak sulit ya. Harapan yang berbeda. Harapan yang berbeda itu artinya Petrus ternyata Yesus juga tidak melawan, karena itu dia takut dan dia menyangkal Yesus, aku tidak kenal orang ini. Kemudian ada, kalau begitu caranya bagaimana supaya kita tetap setia, kita tetap percaya walaupun tidak melihat. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, kita lihat ini next ke sana ya. Kata Yesus padanya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bagaimana caranya? Caranya hal yang pertama, ya ini saya pencet. Ya. Pertama, belajar dari hikmah sebuah masalah. Melihat hikmat dari sebuah masalah. Saudara pernah dengar cerita seorang yang difitnah sampai dijual oleh saudara-saudaranya ke saudagar-saudagar para khilafah menuju Mesir. Saudara, di sana juga dia hanya jadi budak. Ya. Kemudian dia bagus tapi difitnah karena tante istrinya bos itu jatuh cinta pada orang ini. Kemudian difitnah, orang itu namanya apa? Siapa? Yusuf. Dia telah dibenci saudara-saudaranya, sudah difitnah. Ia telah dijual. Tapi yang menarik, ia bisa melihat, ia belajar sebuah hikmah. Hikmah itu apa? Dari kitab Kejadian pasal 20 ayat 50 ayat 20, ini menarik. Ini belajar kita bagaimana kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakkan sekalipun, yang mungkin merugikan kita. Tetapi kalau kita bisa mengambil hikmahnya, maka kita akan mendapat solusi yang dari Tuhan.
Mari ibu-ibu baca Kejadian 50 ayat 20. 1, 2, 3. Memang waktu itu kakak-kakaknya sudah ketakutan ketika Yusuf mengaku, akulah Yusuf saudaramu, akulah Yusuf adikmu yang pernah kau jual itu. Kakaknya udah ketakutan sekali karena dikira Yusuf akan balas dendam. Tapi ternyata Yusuf berkata, kamu gak usah khawatir, kamu memang mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan sudah mengubahnya menjadi sebuah kebaikan bagi sebuah bangsa. Justru untuk maksud melakukan seperti yang sekarang ini terjadi, yaitu memelihara hidup sebuah bangsa yang besar. Maksud kakak-kakaknya jahat, tapi Tuhan telah mengubahnya menjadi kebaikan bagi bukan hanya Yusuf, tapi bagi sebuah bangsa. Pernah enggak saudara difitnah, saudara dilecehkan, saudara dihina, saudara dikata-katakan yang enggak baik, tapi saudara tidak membalas? Karena saudara mau belajar dari hikmah itu. Kalau saudara belum, saya pernah. Tapi saya percaya saudara semua pernah. Tapi hal pertama, kalau kita mau melihat dan kita tetap percaya walaupun tidak melihat, maka harus belajar dari sebuah hikmah, dari sebuah kejadian. Engkau mereka yang jahat, tapi Tuhan mereka yang baik. Mereka-reka yang baik. Hal yang kedua, kalau kita mau tetap bisa percaya walaupun tidak melihat, hal yang kedua, tidak terjebak dengan apa yang terlihat. Tidak terjebak dengan apa yang terlihat. Apa yang ada di depan saudara. Ini pelajaran Alkitabnya. Ada seorang yang habis memberitakan Injil, habis melayani, habis mendoakan orang, bukan dapat amplop, bukan dapat hadiah, bukan dapat berkat, tetapi malah difitnah, kemudian dipenjara di dalam tempat yang paling dalam. Orang ini namanya siapa? Paulus dan Silas. Apa yang ada di depan matanya? Yang ada di depan matanya adalah balok kayu yang memasung kakinya, tangan yang dirantai, penjara yang pengap, penuh nyamuk, gelap, bau pesing, pengap. Pasti itu yang di depan matanya. Tapi yang menarik apa? Paulus dan Silas tidak terjebak dengan apa yang terlihat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya kasih, yang terlihat di depan mata kita mungkin masalah yang belum selesai. Bu Ningsih masih punya masalah enggak? Masih. Bu Pangge masih ada punya masalah enggak? Masih. Tapi Alkitab pagi hari ini ingatkan, jangan terjebak. Tanda orang tidak terjebak itu, dia bukan mengeluh, dia bukan marah, dia bukan menyalahkan orang lain. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Dia malah memuji Tuhan. Kalau engkau masih tetap ke gereja, engkau masih tetap ibadah, engkau masih tetap memuji Tuhan, engkau masih tetap persembahan walaupun masalahmu belum selesai, itu artinya engkau tidak terjebak dengan masalah yang ada. Tapi matamu sanggup melihat yang tidak terlihat. Itu kamu disebut orang yang berbahagia. Menarik ayatnya 2 Korintus 5 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 7 dari firman Allah yang hidup. 1, 2, 3. Sebab kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Penglihatan itu apa yang nyata, balok kayu yang kasar, yang memasung itu, penjara yang pengap, itu yang kelihatan. Saya enggak tahu apa ada orang hari-hari ini yang masih terpenjara. Terpenjara oleh apa? Terpenjara oleh kredit. Terpenjara oleh apa? Terpenjara oleh hutang. Terpenjara oleh apa? Angsuran. Terpenjara oleh apa? Cicilan. Terpenjara oleh apa? Sakit penyakit yang belum sembuh. Terpenjara oleh apa? Hobi. Ya saya nggak tahu, itu agak netral ya. Terpenjara oleh sakit penyakit itu bisa terjadi.
Tapi Tuhan ingatkan pagi hari ini, mari kita katakan jangan terjebak dengan yang kelihatan. Ayo katakan pada sebelahnya, jangan. Itulah orang yang berbahagia. Dia tidak terjebak dengan apa yang terlihat. Saudara, itulah yang menyebabkan kenapa di tengah-tengah kesulitan kita tetap memuji-muji Tuhan. Tidak pandang tanggal tua, tanggal muda, Pak Budi terus mempersiapkan supaya jemaat tetap setia. Mengapa? Karena itu satu-satunya cara supaya rohani kita tetap subur, jiwa kita tetap kaya di tengah-tengah kesulitan. Saudara, saya merasa tambah umur kadang-kadang juga, aduh ini pergi terus kemana-mana pelayanan, itu ada rasa lemah itu kayak Pak John yang sudah ngalami lebih dahulu daripada saya. Saya nggak tahu sampai berapa tahun saya masih kuat angkat-angkat tangan, teriak-teriak seperti ini. Nggak apa-apa. Mengapa? Karena saya belajar tidak terjebak dengan apa yang disebut umur. Tidak terjebak dengan lutut yang kadang-kadang juga cekut-cekut. Tidak terjebak pada kalau duduk agak lama boyoknya nggak enak. Saudara, ada itu rasa itu? Oh ya, kalau yang muda masih senyum-senyum apa itu. Kalau yang sudah seumur saya, saudara akan tahu. Tetapi kita tidak terjebak dengan apa yang terlihat. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Itu baru yang kedua. Ini ada 5 hal sebabnya, ya agak cepat. Oke, yang ketiga apa? Next. Yang ketiga, jangan memikirkan apa yang kehendak sendiri, ya, memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan mengutamakan kepentingan pribadi. Saudara, saya pernah agak heran, ada semua doa Yesus itu dijawab, tapi ada satu doa yang tidak dijawab oleh Bapaknya di surga. Saudara tahu, baru saja kita merayakan Paskah. Ayatnya ada, mari next, Markus 14 ayat 36. Mari kita baca bersama-sama Markus 14 ayat 36. 1, 2, 3. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, apa yang kau kehendaki. Dijawab ya oleh Bapa atau enggak? Enggak. Yesus tetap disalib enggak? Yesus tetap disalib. Bisa enggak sebenarnya katanya Allah itu maha kasih, Allah itu maha kuasa, mengampuni semua orang di Indonesia yang 280 juta ini, bahkan seluruh orang di dunia 8 miliar ciptaan Tuhan ini, semua diampuni, semua masuk surga. Tuhan berkuasa, Tuhan maha kuasa. Sanggup enggak kira-kira? Sanggup. Tapi itu tidak dilakukan, karena Allah yang sanggup, Allah yang kasih ini. Tapi jangan lupa juga dia Allah yang adil. Artinya adil itu yang salah harus dihukum, yang berdosa harus dihukum, yang memberontak harus dihukum. Itu namanya adil. Dan itu penting, saudara tidak boleh lupa dengan ini. Semua kutuk, semua tuntutan dosa, semua yang disebut celaka karena dosa sudah ditimpakan kepada Yesus. Karena di salib itu puncak kasih dan keadilan Allah terjadi. Dan itulah Yesus yang kita rayakan, kita peringati kematian dan kebangkitannya. Karena itu doanya, ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu daripadaku. Itu adalah dia tahu betapa sakitnya dipaku, dia tahu betapa sakitnya dikhianati, betapa sakitnya ditinggal, betapa sakitnya digantung di kayu salib. Dia tahu betul. Tapi yang menarik, janganlah kehendakku yang terjadi, biarlah kehendakmu yang terjadi. Saudara, ada saatnya hidup ini pengennya nyaman terus, betul? Hidup ini pengennya untung terus, betul? Pengennya hidupnya sehat terus, betul? Pengennya hidup itu tidak pernah rugi, betul? Tapi ternyata nggak bisa. Naik turun, ada saatnya untung, saatnya rugi, ada saatnya nangis, ada saatnya ketawa. Semuanya Tuhan izinkan. Bagi orang percaya, itu cara Tuhan mendidik kita untuk tetap setia. Kalau kita sehat terus, untung terus, hoki terus, tidak pernah rugi, mungkin ngapain berdoa, ngapain ibadah,
Ngapain ke gereja? Karena semua udah beres. Akhirnya seolah-olah kita menjadi tidak butuh Tuhan. Tapi yang menarik, Alkitab berkata semua ditaklukkan dalam kitab Roma ayat 20, 8 ayat 20, semua ditaklukkan dalam kesia-siaan. Oleh Dia, bukan oleh kehendak kita untuk takluk, tapi Dia. Supaya apa? Supaya Yesus tetap menjadi nyata, menjadi satu dan satu-satunya yang sanggup menolong saudara dan saya. Berbahagialah kita karena Tuhan punya cara untuk kita bergantung pada Dia seumur hidup kita. Makin tua makin bergantung, makin tambah umur makin melekat. Itu indahnya kita, karena kita tidak bisa jalan sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang. Yang keempat, percaya bahwa Tuhan tetap bekerja di balik layar. Semua kejadian yang ada itu tetap dalam kontrol Tuhan. Perang yang terjadi antara Israel dengan Iran itu kira-kira Tuhan tahu enggak? Tuhan mengontrol enggak? Tuhan berdaulat enggak? Tetap. Tapi yang menarik, beberapa tahun yang lalu saya membaca buku, ada pertanyaan yang ditanyakan pada anak-anak SMP di Amerika. Apakah Tuhan tahu energi nuklir? Itu pertanyaan yang sederhana sekali. Dan sudah tahu 63% anak SMP mengatakan Tuhan tidak tahu energi nuklir. Artinya apa? Di otak mereka Tuhan ketinggalan zaman. Di otak mereka Tuhan gak bisa ngikuti zaman. Di otak mereka Tuhan tidak lagi dibutuhkan di dunia modern ini. Tapi itu salah. Alkitab kita berkata, kita semua telah ditaklukkan dalam kesia-siaan karena dosa. Puji Tuhan. Percaya bahwa Tuhan bekerja di balik layar. Ya, ini kejadian seorang yang mempersembahkan anaknya. Mengapa Abraham mau dan bersedia? Bayangkan anak yang sudah ditunggu 25 tahun. Ditunggu karena dapat janji itu 75 tahun dan punya Ishak itu umur 100. Jadi 25 tahun ditunggu. Ketika anaknya bertumbuh, lucu, ya. Saya senang melihat yang main drum tadi siapa ya? Hah? Oh, putrinya, luar biasa ya. Aduh, lucu, menyenangkan begitu ya. Lah, Ishak itu kira-kira umurnya itu 13-an tahun. Tapi kemudian di tengah cintanya Abraham kepada anaknya Ishak ini, tiba-tiba ada suara. Persembahkanlah anakmu yang kau cintai, yaitu Ishak, ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Kalau harta diminta masih boleh lah, ya. Kalau kesehatan diminta, ya oke lah, karena yang minta Tuhan. Tapi anak yang diminta, anak yang dicintai, ini kira-kira Abraham apa ngomong haleluya, puji Tuhan, dia seneng? Enggak loh. Karena itu dia tidak minta izin pada istrinya. Kalau minta izin saya kira Sarah enggak izinkan, ngapain anak susah kok dipersembahkan. Tapi yang menarik Ibrani 11 ayat 19, mari kita baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat 19, 1, 2, 3. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Tidak ada contoh saudara waktu itu bagaimana orang mati hidup kembali. Tapi Abraham percaya. Karena yang minta adalah yang punya hidup. Yang minta adalah yang maha kuasa. Yang minta adalah yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu tidak ada kata lain kecuali Dia. Karena Dia yang memberi Ishak pada Abraham. Karena itu Dia layak untuk diberikan persembahan. Saudara, tapi hati Abraham pasti deg-degan juga. Dia tetap nekat aja. Terima kasih. Deg-degan dan takut ya. Bagaimana ya, tapi dia tetap melakukannya. Tapi akhirnya kita melihat bahwa Tuhan tetap berkuasa. Dia mengganti Ishak dengan korban yang lain, yaitu domba yang kena duri di kepalanya tersangkut ya. Allah berkuasa. Oke, masih ingat ya, kalau kita mau disebut berbahagia walaupun tidak melihat, yang pertama mengambil hikmah dari semua kejadian seperti Yusuf. Yang kedua,
tidak terjebak dengan apa yang kelihatan. Seperti siapa tadi contohnya? Paulus dan Silas. Yang ketiga, belajar dari Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu bukan kehendakku Tuhan. Karena aku ini seringkali egois, karena aku seringkali mementingkan diri sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah bekerja di balik layar. Yang terakhir, next. Saya nggak bisa ngontrol. Oke, berorientasi pada kekekalan bukan kesementaraan. Sekali lagi, berorientasi pada kekekalan bukan kesementaraan. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi. 2 Korintus 4 ayat 18, 1, 2, 3. Sebab melainkan apa yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan itu apa? Uang itu kelihatan enggak? Kelihatan. Itu sementara atau kekal? Sementara. Rumah yang bagus itu sementara atau kekal? Sementara. Saudara, kalau kita lihat perang hari ini atau gempa bumi, rumah-rumah bagus pada hancur semua. Saudara, kekayaan dikumpulkan, wah kalau kita lihat cerita-cerita itu kasihan sekali. Bertahun-tahun mengumpulkan uang, nanti lebaran mau pulang ke kampung, lihat rumahnya yang baru dibangun ternyata hancur, habis. Saudara, Alkitab kita mengajarkan bukannya salah punya uang, bukannya salah punya rumah, tapi jangan hati kita melekat pada yang sementara. Mobil itu sementara atau apalagi kalau jiwa anak-anak kita itu kekal sifatnya. Kasih karakter itu kekal sifatnya. Ya, itulah orientasinya pada itu, bukan terjebak pada yang sementara. Tapi yang menarik, banyak orang mengorbankan imannya hanya untuk yang sementara. Hanya untuk kesenangan sesaat, hanya untuk kekayaan sesaat. Tapi puji Tuhan, jemaat GBT tidak ada, Pak Budi ya, semua setia. Amin. Itulah hal penting. Mari kita lihat selanjutnya, next. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Boleh enggak ini kita baca kata kami diganti saya? Ya, di depan cukup jelas ya. Kata kami diganti dengan kata saya. 2 Korintus 4 ayat 17, 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi saya kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan saya. Amin. Penderitaan saudara dan saya itu belum apa-apa dibanding dengan pengorbanan Yesus. Jauh, jauh. Tapi mari kita belajar setia. Mari kita belajar menyangkal diri. Mungkin kita harus rugi, kita mungkin harus sakit hati, tapi jangan biarkan kesakitan, kepahitan, kemarahan, kekecewaan itu tersimpan dalam hati. Tuhan mau menyembuhkan itu semua. Pagi hari ini kalau engkau sanggup melihat, engkau bisa melihat apa yang tidak terlihat karena engkau belajar dengan mata iman. Mari kita next. Kebahagiaan kekristenan yang sejati itu adalah kemampuan untuk melihat dan percaya janji Tuhan di tengah situasi dan kenyataan yang sulit sekalipun. Saya tidak tahu kesulitan apa yang sedang saudara hadapi, tapi kalau engkau sanggup melihat janji Tuhan, sanggup memegang janji Tuhan, itu akan nyata pada waktunya. Iman seperti ini sering melampaui logika karena sering harus dilihat dengan mata rohani. Karena mata jasmani kita tidak melihat, yang terlihat hanya pasung, penjara yang tidak menyenangkan. Kita semua mau belajar agar dapat memiliki kemampuan untuk tetap percaya walaupun tidak melihat, belum melihat janji Tuhan dinyatakan sekarang ini bagi kita. Saudara, mungkin di dunia ini dan saya percaya tidak ada yang sempurna sampai cita-cita semua keinginan kita semua terwujud. Ya, hari-hari ini kita punya keinginan, tapi Tuhan mau kita tetap berpaku pada 5 hal tadi supaya kita tidak terjebak dengan yang kelihatan, supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita, supaya apa yang Tuhan mau dinyatakan dalam hidup kita itu nyata dalam hidup kita. Tim musik silakan maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian, bangkit berdiri sebagai doa kita. Saat ku tak melihat jalanmu,
Saat ku tak melihat rencanamu. Next, ada catatan di situ. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu berkata, berbahagialah engkau kalau engkau tidak melihat namun percaya. Ampuni kami karena kami seringkali tidak lebih daripada Petrus yang berorientasi hanya apa yang kelihatan, apa yang sementara, apa yang enak, apa yang nyaman. Padahal engkau mengajar kami untuk kami menjadi tangguh, untuk kami menjadi setia, untuk kami mampu memiliki iman yang benar adalah kami bisa belajar, mengambil hikmah dari sebuah kejadian seperti Yusuf. Tapi juga kami belajar dari Rasul Paulus supaya tidak terjebak pada pasung, pada penjara yang pengap, tapi mereka bisa memuji Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Pada pagi hari ini Tuhan, ajar kami tidak terpenjara oleh masalah kami, tapi kami bisa memuji Engkau, kami bisa memandang Engkau, kami bisa percaya Engkau Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Pagi ini juga kami belajar dari Tuhan Yesus bagaimana baru saja kami rayakan Paskah. Ia berkata, Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi ia terus lanjutkan dengan tetapi jangan kehendakku yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kami juga belajar dari Abraham bagaimana ia tetap setia mempersembahkan. Walaupun tentu ada rasa pahit, mungkin ada rasa berat, rasa takut, tetapi ia tetap setia. Tapi juga kami mau belajar untuk memandang pada kekekalan, bukan pada kesementaraan yang hidup kami hanya sebentar di dunia ini. Tuhan mau berikan kekuatan yang baru pada setiap saudara. Taruh tanganmu di dada. Kalau engkau mengharapkan membutuhkan kekuatan yang baru untuk setia, lihat tangan-tangan yang di dada Tuhan. Mereka membutuhkan kekuatan yang baru untuk setia. Mereka membutuhkan kekuatan yang baru untuk tetap percaya. Walaupun hari-hari ini belum melihat janji firman-Mu, tapi mereka belajar untuk percaya, untuk setia. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami rindu tidak ada seorang pun jemaat aktivis hamba Tuhan dari GBT di tempat ini yang gugur imannya. Tetapi tetap setia, walaupun dalam situasi yang tidak mudah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatan yang baru Tuhan curahkan, sukacita yang baru Tuhan curahkan, supaya mereka tetap makin dekat pada Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya. Mari kita nyanyikan referen lagu ini sebagai janji kita. Hatiku percaya,
kepada setiap kami ketajaman mata rohani untuk kami tetap mempercayai Engkau meskipun kami tidak melihat. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Paulus Haryanto yang sudah menyampaikan pesan kebenaran ini, supaya kebenaran firman Tuhan ini tertanam di hati setiap kami, menjadi satu pegangan yang teguh untuk kami selalu percaya kepada Tuhan apapun keadaannya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu di dalam pelayanan, berkati kesehatan, di dalam rumah tangga apapun yang dikerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Ada dalam naungan berkat-berkat Tuhan senantiasa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih kepada Bapak Paulus, Ibu Ning, Ibu Yuli, juga ada anak Samuel ya. Ya, jadi hari ini kita ketemu kembali. Terima kasih buat pelayanannya. Ya, tidak bosan-bosan ke Pracimantoro ya. Silahkan kalau ada kesempatan kami terbuka untuk bisa dilayani Bapak dan Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak. Saudara, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan menjadi jadwal pengemban kita. Ibadah kita 1 pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada doa puasa tepat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian hari Kamis nanti ada komsel, ibadah rumah tangga ya, ibadah permata. Jatuhnya di tempat Ibu Linda. Tapi Bu Linda, begini Bu Linda. Tadi saya di jalan itu ketemu dengan Ibu Cari ya. Bu Cari itu, Mas, kalau belum ada yang minta boleh nggak di tempat saya? Jadi kalau Ibu Linda tidak keberatan nanti diminta di tempatnya Mbah Cari. Boleh ya? Oke ya, jadi ibadah rumah tangga hari Kamis jam 6 sore sampai dengan selesai di tempatnya Mbak Sari di Sawahan, Pracimantoro. Kemudian hari Jumat ada ibadah anak sekolah minggu. Silakan diantar jam 4 sore, anak-anak sekolah minggu dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Kita didik mereka takut Tuhan sejak awal, sejak kecil, supaya mampu melewati beberapa tantangan zaman ya, karena ini bukan zaman yang mudah saudara. Generasi kita, tanggung jawab kita hari ini. Ya, kemudian hari Sabtu ada ibadah muda remaja jam 6 sore sampai dengan selesai. Silakan anak-anak muda remaja bergabung untuk bisa berkomunitas dengan baik, dipersiapkan Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Kita ketemu kembali hari Minggu. Bapak Saudara saya mengundang untuk bisa kembali hadir jam 9 pagi hari Minggu. Kita ada ibadah umum. Silakan datang kembali bersama dengan keluarga, anak, istri, rekan saudara, kenalan. Silakan untuk diajak untuk kita beribadah, bertumbuh bersama, untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang kemudian sore hari yang tidak bisa dan tidak sempat untuk ibadah pagi di tempat ini, kita sore hari juga ada ibadah di tempat Ibu Hana, ya di tempat Ibu Panggih jam 6:30 sampai dengan selesai. Bapak Ibu Saudara yang tidak sempat ibadah pagi, saya mengundang bisa ibadah di sore harinya. Ya, jadi kita sempatkan waktu untuk kita cari Tuhan. Amin. Itu yang boleh saya sampaikan. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian yang tadi, Hatiku Percaya. Dan nanti sekali lagi saya mohon Ibu Ning bisa berdoa buat kita semua dan juga untuk menutup ibadah pagi hari ini. Jalanku saat kita namun tetap kami akan tetap memandang pada Tuhan. Amin.
sepanjang kehidupan kami di hari ini, bahkan di minggu kerja yang baru. Tolong kami Tuhan untuk kami tetap fokus pada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam minggu ini, dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pelayanan. Tetapi hanya satu yang kami percaya. Bukan berapa lama dan kemana kami akan berjalan, tetapi dengan siapa kami berjalan. Minggu ini kami komitmen, bahkan di sepanjang kehidupan kami komitmen untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Karena kami akan mempercayakan hidup kami, sekalipun kami belum melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Karena kami yakin Tuhan sudah, sedang dan akan terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami, bahkan juga bisnis kami, pelayanan kami, bahkan pergumulan kami Tuhan. Kami percaya Engkau kreatif untuk memberikan solusi-solusi dalam hidup kami. Karena itulah yang memenuhi, iman ini memenuhi hati kami. Untuk kami melaksanakan dan menghadapi realita hidup di mana Tuhan tempatkan kami di Wonogiri ini ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami akan terus mengarahkan mata hati kami kepada Tuhan. Untuk kami, Tuhan hadirkan di tengah dunia ini bukan kebetulan tetapi menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan akhirnya biarlah Tuhan memberkati kami pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mendengarkan tangan kita. Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu, menyertaimu, dan membawa engkau pada jalan-jalan yang penuh dengan kemenangan. Perjalanan hidup yang penuh arti sampai batas umur hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan dan kita didapati setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa